صلوا على من قد سما مشرفا معظما. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan serta nikmat yang tidak boleh kita lupakan, yakni nikmat terbesar dalam kehidupan kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan selalu meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhat talaba al-bararah, para santri dan santriwati SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School yang mudah-mudahan seluruhnya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bagian daripada permulaan tauhid yang kita pelajari, yakni pengertian tentang ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid, kemudian pentingnya belajar ilmu tauhid, yang terakhir kemudian ditutup dengan pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan muqaddimah yang berkenaan dengan ilmu tauhid, yakni judul pembahasan kita yang pertama adalah hukum akal atau hukmun akliyun, hukum yang berkaitan dengan akal atau hukum akli. Yang kedua, hukum kebiasaan bukanlah hukum akal. Yang ketiga, alam, tabiat dan hukumnya. Maka tiga poin pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Para santri dan santriwati yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali bagian dari pembahasan awal kita, yakni tentang hukum akal atau hukmun aqliyun atau hukum akli. Membicarakan sesuatu termasuk juga ilmu tauhid tidak lepas dari hukum-hukum akal. Apabila kita menerima sesuatu ataupun sebuah keterangan ataupun informasi, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau suatu kesimpulan. Karena akal ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk yang bernama manusia untuk bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Walaupun mungkin akal tidak akan bisa sempurna untuk mengetahui hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akal menuntun kita untuk mengetahui bagian daripada ketuhanan itu sendiri. Kita akan mengawali hukum akal itu dari bagian-bagian hukum akal. Yang pertama yakni wajibun aqliyun. Apa yang dimaksud dengan wajibun aqliyun? Wajib bagi akal membenarkan dan mempercayainya. Maka akal wajib membenarkan dan mempercayainya. Seperti contoh, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka akal akan menolak ketika 2 kali 2 sama dengan 5.
Yang kedua, contoh daripada wajibun akliyun, segala benda itu apabila tidak bergerak tentu diam, dan apabila diam tentu bergerak. Maka ini akal harus membenarkan dan mempercayainya. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan wajibun akliyun, hukum akal yang akal itu dituntut untuk membenarkan dan mempercayainya. Maka kalau contoh-contoh ini kemudian diingkari oleh akal, maka sebenarnya yang bermasalah adalah akalnya. Kenapa? Karena 2 kali 2 pasti 4, dan segala benda apabila tidak bergerak tentu diam, dan apabila diam tentu bergerak. Maka itu akal wajib untuk membenarkan dan mempercayainya. Dan banyak contoh-contoh daripada akal itu wajib membenarkan dan mempercayainya. Maka disebut dengan wajibun aqliyun. Yang kedua, muhalun aqliyun. Muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka akal mengingkari dan tidak mempercayai daripada informasi yang disampaikan. Seperti contoh, 2 kali 2 sama dengan 5. Secara akal itu sesuatu yang mustahil. Yang kedua, ada benda dalam waktu bersamaan tidak diam dan tidak bergerak. Artinya apa? Seluruh benda itu memiliki sifat, yakni kalau tidak bergerak maka dia diam. Tidak mungkin kemudian kita mengatakan ada benda dalam waktu bersamaan tidak diam dan tidak bergerak. Kemudian apa sifat daripada benda tersebut ketika ia tidak diam dan tidak bergerak? Maka akal wajib mengingkari dan tidak mempercayainya. Kenapa? Karena secara hukum akal kejadian itu muhal terjadi. Maka disebut dalam konsep hukum akal muhalun akliyun. Yang ketiga, jaizun akliyun. Jaiz secara akal. Jaizun akliyun adalah kemungkinan terjadi atau tidak. Kemungkinan terjadi atau tidak. Akal tidak wajib membenarkan, akal juga tidak harus mengingkari dan tidak mempercayai, tapi akal kemungkinan membenarkan dan mengingkari. Maka disebut dengan apa? Jaizun akliyun. Kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak. Seperti contoh, si fulan ini si anu. Nah, fulan ini bahasa Arabnya fulan si anu. Si fulan nanti akan mempunyai seorang anak. Ini boleh akal mengatakannya. Boleh akal mengatakannya, atau boleh secara akal mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Maka akal boleh memberikan sebuah pilihan antara itu terjadi atau itu tidak terjadi. Contoh yang lain, rumah ini akan rusak pada tahun ini. Maka akal boleh mengatakan itu akan terjadi, tapi akal boleh mengatakan itu tidak akan terjadi. Maka hukum akal dalam konsep tauhid terbagi menjadi 3. Karena akal sebagai bagian daripada alat untuk menemukan ketuhanan itu sendiri. Yang pertama apa? Wajibun akliyun, membenarkan dan mempercayainya. Yang kedua, muhalun akliyun, mengingkari dan tidak mempercayainya. Yang ketiga, jaizun akliyun, kemungkinan terjadi menurut akal atau kemungkinan tidak terjadi. Selanjutnya, hukum kebiasaan bukanlah merupakan hukum akal. Hukum kebiasaan bukan hukum akal. Seperti contoh, bila kita melihat api biasa membakar kertas, dan itu kita ketahui berulang-ulang, maka kita sepakati api itu pasti dapat membakar segala macam kertas. Namun bila dikatakan sebaliknya, maka kita akan mengatakan muhal atau mustahil, atau heran dan tidak mau percaya. Ini disebut dengan hukum kebiasaan, tapi bukan hukum akal. Kita perhatikan,
Dengan kejadian di atas, arti pasti dan muhal tidaklah sama dengan arti pasti dan muhal menurut hukum akal. Karena hal tersebut hanyalah kepastian dari sebuah kebiasaan. Dengan kejadian di atas, arti pasti dan muhal tidaklah sama dengan arti pasti dan muhal menurut hukum akal. Karena hal tersebut hanyalah kepastian dari sebuah kebiasaan. Api itu membakar kertas hanya daripada sebuah kebiasaan dari sebuah hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Pasti bukan dari akal, tapi pasti dari sebuah kebiasaan. Karena ada api yang tidak bisa membakar kertas, karena ada suatu hal dan yang lainnya. Adapun menurut akal, hal tersebut masih mungkin saja terjadi dengan mengetahui sebab dan musabab atau akibatnya. Niscaya kepastian tersebut akan berubah. Artinya, hukum kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi menurut apa yang kita ketahui dari kondisi tersebut. Bisa saja sesuatu yang biasa terjadi tidak terjadi. Kapan itu terjadi? Mungkin kita bisa mengetahui sebabnya, mungkin kita bisa mengetahui musababnya, atau mungkin kita mengetahui akibatnya. Sekarang sebuah kejadian yang terjadi pada kisah seorang manusia mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat kebiasaan daripada api membakar segala sesuatu, umpama manusia kemudian dibakar, otomatis secara hukum kebiasaan maka manusia akan terbakar. Tapi ada sebab ataupun musabab ataupun bagian daripada sesuatu yang menyebabkan manusia tidak terbakar. Seperti contoh, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti contoh juga apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat ke sebuah lautan, kemudian bisa membuat sebuah jalan untuk dilalui oleh orang-orang Bani Israel. Jadi kepastian yang mungkin terjadi dari sebuah kebiasaan bisa berubah menurut akal ketika akal tersebut mengetahui sebab, musabab ataupun akibatnya. Maka niscaya kepastian tersebut akan berubah. Maka kaidahnya, maka jelaslah hukum kebiasaan tidak sama dengan hukum akal, karena hukum kebiasaan sewaktu-waktu bisa berubah menurut hukum akal. Selanjutnya, alam, tabiat dan hukumnya. Perhatikan, alam dan seluruh isinya bersifat hawadits. Apa hawadits? Hawadits itu sesuatu yang baru, yakni segala sesuatu yang dahulunya tidak ada menjadi ada. Jadi alam, tabiat dan hukumnya sesuatu yang baru terjadi, karena seluruhnya adalah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua hawadits atau barang yang mungkin tidak akan terjadi dan berubah dengan tanpa sebab yang menyebabkan, maka hal tersebut adalah sesuatu yang disebut dalam konsep akidah disebut sesuatu yang hawadits. Maka perhatikan, alam yang ada dalam kehidupan kita, tabiat yang ada kita ketahui setiap harinya, hukum yang terjadi pada hukum alam ini sendiri, maka seluruh kondisi tersebut, seluruh penciptaan tersebut disebut dengan hawadits. Apa hawadits? Hawadits adalah sesuatu yang baru, yang keberadaannya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia suatu saat bisa berubah, alam suatu saat akan berubah, tabiat bisa jadi suatu saat akan berubah, hukum yang kita ketahui setiap hari dari hukum alam dan lain sebagainya, maka suatu saat mungkin juga akan berubah. Kenapa? Karena sesuatu tersebut adalah sesuatu yang hawadits.
Sampai di sini bahasan kita, mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Maka kita akan mengawali pada pertemuan yang akan datang dengan memasuki syair-syair ataupun nazam-nazam yang ada di aqidah al-awam. Sampai di sini bahasan kita, dan kita sudah menyelesaikan muqaddimah daripada materi aqidatul awam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan ilmu kita menjadi barokah. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.